Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wanawir, Magister Manajemen Magister Pendidikan sebagai Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Yuni Aninda, Magister Pendidikan sebagai Pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Aska Rizky Falai, Magister Pendidikan sebagai Pembimbing 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Afiliana NPM 170600154 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6C. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Guided Inquiry dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri 3 Ambarawa Barat. Pada bagian bab 1, latar belakang masalah, pendidikan merupakan salah satu usaha masyarakat untuk memajukan peradaban dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, maka guru perlu memahami secara benar berbagai macam model pembelajaran, serta terampil dalam menerapkan dalam pengajaran di kelas. Model pembelajaran sangatlah penting digunakan oleh pendidik untuk membantu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Model pembelajaran adalah sebuah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang aktivitas belajar mengajar. Kurangnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh model pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Untuk merangsang peserta didik agar terlibat dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan model yang bervariasi yang menentukan peserta didik untuk ikut aktif dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Pembelajaran inquiry terbimbing atau guided inquiry dalam penelitian ini merupakan model pembelajaran pada proses pembelajaran yang memberikan bimbingan atau petunjuk pada informasi-informasi kepada peserta didik. Rendahnya hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, atau faktor eksternal, faktor dari luar siswa. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah guru, karena proses belajar mengajar tidak lepas dari peran guru. Guru memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pengajaran yang dilakukan. Seorang guru harus membuat perancangan pembelajaran dengan menggunakan variasi model pembelajaran untuk mendukung kondisi belajar yang efektif sehingga diharapkan dapat menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka guru harus memahami secara benar berbagai model pembelajaran serta terampil dalam menerapkan dalam mengajar di kelas. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan bahwa siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis sangat rendah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sutarso selaku guru SD Negeri 3 Ambarawa Barat di kelas 5 dan sebagai guru mata pembelajaran IPA, di mana siswa masih terpaku pada penyampaian guru. Saat proses pembelajaran, siswa belum dapat mengasah cara berpikir kritis yang bisa dilihat dari cara mereka bertanya dan dari cara mereka mengutarakan pendapatnya. Siswa itu sendiri masih terpaku kepada guru dan masih bingung saat ditanya dan saat presentasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya agar siswa dapat memahami dan tidak terpaku dengan materi yang ada di buku dan tidak terpaku kepada hanya guru saja. Berdasarkan hasil observasi awal serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap warga sekolah, terhadap pendidik dan peserta didik di SD Negeri 3 Ambarawa Barat, khususnya pada kelas 5 SD Negeri 3 Ambarawa Barat, bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih belum menerapkan sepenuhnya model pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, guru belum menggunakan model guided inquiry pada mata pelajaran IPA.
sehingga menjadikan pembelajaran pada mata pelajaran IPA disampaikan secara verbal dan monoton, sehingga menimbulkan rasa bosan yang tinggi dan menjadikan pembelajaran kurang menarik perhatian siswa. Akibatnya, banyak siswa-siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengubah proses pembelajaran dengan cara menggunakan model guided inquiry. Dalam uraian di atas, dapat dipahami bahwa berpikir kritis dan berani mengemukakan sendiri jawabannya berupa hal yang penting dalam proses pembelajaran. Berani mengemukakan pendapat sendiri tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu adanya suatu latihan, salah satu melalui model guided inquiry. Di antaranya banyak kelebihan model pembelajaran, salah satunya model yang memiliki kelebihan cukup baik untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata pembelajaran IPA yang diberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir lebih aktif, menemukan sendiri jawaban, dan menyelesaikan masalah Model guided inquiry ini berkaitan dengan hal tersebut. Di atas diharapkan semangat dan tertarik untuk belajar. Siswa diharapkan untuk semangat dan tertarik untuk belajar dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model guided inquiry. Dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pemahaman konsep belajar siswa setelah menetapkan model pembelajaran guided inquiry dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana peningkatan prestasi siswa setelah diterapkan model pembelajaran guided inquiry dalam pembelajaran IPA. Dalam tujuan penelitian ada tujuan umum. Tujuan umum itu sendiri untuk meningkatkan prestasi siswa setelah diterapkan model pembelajaran guided inquiry. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui adakah peningkatan pemahaman pembelajaran IPA dengan menggunakan model guided inquiry terhadap siswa kelas 5 SD Negeri 3 Ambarawa Barat. Dan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman pembelajaran IPA dengan menggunakan model guided inquiry terhadap siswa kelas 5 SD Negeri 3 Ambarawa Barat. Dalam ruang lingkup penelitian, untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan tidak meluas, perlu dilakukannya pembatasan masalah peneliti. Peneliti memberikan pembatasan masalah dan memfokuskan penelitian. Yang pertama, model pembelajaran guided inquiry, objek, peran guru dan pembelajaran IPA, subjek penelitian hanya terbatas pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Ambarawa Barat. Manfaat penelitian yaitu manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis yaitu bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Pada bagian bab 2, teori dan masalah yang diteliti. Teori pengertian pembelajaran IPA. Menurut Geoffrey dalam Margia Stusti, pembelajaran IPA adalah proses pengelolaan belajar yang sistematis dan berlangsung terus-menerus dalam suatu institusi formal berupa sekolah ilmu pengetahuan alam. IPA adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Suatu model pembelajaran mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu. Ciri tersebut yang pertama memiliki latar belakang rasional, teoritis, logis, dan disusun oleh para pengembangnya, memiliki landasan pemikiran tentang apa yang dan bagaimana peserta didik belajar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada aktivitas peserta didik yang terstruktur dan diperlukan untuk melaksanakan model pembelajaran dengan berhasil. Selanjutnya teori tentang model pembelajaran. Menurut Amrin dalam Nur Diansah, model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya guru dapat memilih model yang sesuai dengan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam teori model pembelajaran guided inquiry, menurut Trianto dalam Riyadi, inquiry itu sendiri sebuah rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk dapat merumuskan sendiri, menemukan melalui proses mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, analogis, dan analitis.
Pembelajaran inquiry mengharuskan siswa untuk menghadapi pada suatu masalah. Tujuan dari pemberian masalah adalah supaya siswa termotivasi untuk menyelidiki suatu masalah menggunakan keterampilan dalam rangka mencari penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi. Kelebihan dari pembelajaran inquiry ini sendiri merupakan strategi pembelajaran yang menerapkan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna. Kelebihan yang kedua, dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses berubah tingkah laku berbakat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Peranan dari model guided inquiry itu sendiri yang pertama menekankan pada proses perolehan informasi pada peserta didik. Yang kedua, membuat konsep dari peserta didik bertambah dengan penemuan-penemuan yang diperolehnya. Yang ketiga, memilih kemampuan untuk memperbaiki dan memperluas penguasaan keterampilan dalam proses memperoleh kognitif peserta didik. Yang keempat, menemukan penemuan yang diperoleh peserta didik dapat menjamin kepemilikannya dan sangat sulit melupakannya. Yang kelima, tidak menjaminkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Berdasarkan penelitian yang relevan, menurut Arianto 2009 dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa dalam Pembelajaran IPA dengan Menerapkan Model Inquiry Terbimbing Guided Inquiry, hasil penelitian menunjukkan penelitian tindakan kelas pada kelas 4 SD Negeri 4 Cingyasa, Kecamatan Punawangsa, Kabupaten Ciamis tahun pelajaran 2018-2019. Pembelajaran IPA kelas 4 pada materi dampak pengambilan bahan dalam pelestarian lingkungan dengan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing, proses pembelajaran menjadi menarik karena siswa itu ikut berperan aktif untuk menemukan pengetahuannya sendiri, pembelajaran lebih bermakna dan siswa berkesempatan untuk memahami materi dengan bahasanya sendiri. Dalam tingkat pemahaman konsep, siswa di kelas 4 dikategorikan rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pratindakan yang menunjukkan 7 orang dari 20 siswa itu di kelas 4 mencapai ketuntasan individu, sedangkan dalam pemahaman konsep siswa terbukti meningkat. Dalam pemahaman konsep ini terbukti meningkat dari hasil evaluasi setiap siklusnya mengalami peningkatan dan jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi awal sebelum menggunakan model inquiry terbimbing ini yang diterapkan atau guided inquiry. Pada bab 3, metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan dan mempelajari penggunaan model pembelajaran di SD Negeri 3 Ambarawa Barat. Model ini pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Data dan sumber data. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SD Negeri 3 Ambarawa Barat. Alasan subjek pertama guru yaitu karena yang mengatur segala macam proses pembelajaran adalah seorang guru. Di sini guru bisa disebut sebagai pelaku utama, the main actor. Dalam proses pembelajaran, guru yang pertama dan utama dalam memanfaatkan model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peran guru di sini sangatlah penting. Alasan subjek yang kedua itu siswa, karena siswa merupakan sasaran dan penentu keberhasilan apa yang sudah dikerjakan seorang guru. Prosedur pengumpulan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini sendiri percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interview dan mengajukan pertanyaan dan terwawancara interview.
yang memberikan jawaban atas pernyataan itu. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam pemahaman dan model yang digunakan pada kelas 5 SD Negeri 3 Ambarawa Barat. Selanjutnya menggunakan observasi. Observasi dalam pengamatan yang dilakukan secara sangat sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan penelitian guna untuk mengenali data berupa dokumen terkait pembelajaran IPA. Selanjutnya ada analisis data. Teknik data yang digunakan dalam metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya. Kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan yang ada, kenyataan atau realita. Analitis dan dalam kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian. Analisis data menjadi pemegang bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, uji kredibilitas data. Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik yang pertama, perpanjang keabsahan temuan, pendiskusian teman sejawat, ketekunan pengamatan, dan menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fokus penelitian. Yang kedua, menentukan setting dan subjek penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data yang menggunakan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, dan penyajian data. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.